Teori-teori konflik. Esensi teori dan proporsi teori konflik. Pengertian teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikir yang menjelaskan fenomena alam atau fenomena sosial tertentu. Pemahaman teori konflik dipaparkan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Para ahli teori konflik memandang bahwa suatu masyarakat yang terikat bersama adalah kekuatan kelompok atau kelas yang dominan. Teori konflik merupakan sebuah pendekatan umum terhadap keseluruhan lahan sosiologi dan merupakan teori dalam paradigma fakta sosial. A. Proporsi teori politik. Kalangan fungsional akan melihat saling ketergantungan dan kesatuan dalam masyarakat dan hukum atau undang-undang sebagai sarana untuk meningkatkan integrasi sosial. Teori konflik memiliki 3 asumsi utama yang saling berhubungan seperti berikut. 1. Manusia memiliki kepentingan dan berusaha merealisasikannya kepentingan. 2. Power bukanlah sekedar barang, langkah dan terbagi secara tidak merata atau berbagai sumber konflik. 3. Ideologi dan nilai-nilai pandangan sebagai nilai senjata yang familiar. Apabila secara historis elemen-elemen dasarnya berakar pada pemikiran, perbedaan pendapat dan saling memperbedakan pokok-pokok pikirannya. Proporsi utama ini secara langsung mengikuti asumsi Marx. Dalam semua struktur sosial, distribusi kekuasaan yang tak merata pasti menimbulkan konflik. Kepentingan antara mereka yang memiliki kekuasaan dan yang tidak memiliki kekuasaan. Menurut Marx, konflik kepentingan dapat menyebabkan mereka lemah dari semua menyatakan keabsahan pola-pola distribusi sumber-sumber yang ada. Proporsi kedua, proporsi ini menerangkan dengan jenis adanya keadaan segmen yang lebih lemah terhadap kepentingan kolektif mereka. C. Proporsi ketiga, subordinat semakin sadar. Konflik proporsi ini dipecah menjadi 3 anak proporsi sebagai berikut. Yaitu subordinat, organisasi dari memiliki diri dan memulai konflik. 2. Subordinat, mengorganisasi dan mencetuskan konflik. 3. Subordinat, mengorganisasi diri dan memperangkai konflik. Teori konflik yang muncul pada abad 19 dan 20 dapat dimengerti sebagai respon dari lahirnya 2 revolusi, yaitu demokrasi dan industrial, sehingga kemunculan sosiologi konflik modern di Amerika khususnya merupakan akibat dari realitas konflik dalam masyarakat Amerika. Pengertian teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alam atau fenomena sosial tertentu. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proporsi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara memperinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Teori konflik dipaparkan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Perbedaan kekuasaan dan sumber daya alam yang langka dapat mengakibatkan pertikaian di masyarakat. Kalangan fungsionalis melihat saling ketergantungan dan kesatuan dalam masyarakat, hukum atau undang-undang sebagai saran untuk meningkatkan integrasi sosial. Kalangan penganut teori tersebut justru melihat masyarakat sebagai arena bagi suatu kelompok untuk saling memperebutkan power dan mengontrol. Mereka melakukan penekanan
penekanan, dan juga melihat hukum atau undang-undang sebagai cara yang digunakan untuk menekan dan memperkokoh suatu ketentuan yang digunakan kelompok-kelompok lainnya. Teori konflik yang muncul pada abad ke-19 dan ke-20. Teori-teori konflik, berbagai teori konflik. Berbagai teori-teori ini banyak. Teori konflik kita melihat optimisme radikal tentang perubahan struktur kelas kapitalisme, Karl Marx, dan premisnya konservatif Weber. Hal ini mengenai rasionalisasi yang telah membentuk tema tak terpecahkan dalam sosiologi modern. Ahli konflik kemudian menjadi terbagi menjadi dua kubu pemikiran, antara mazhab kritis Frankfurt termasuk Charles V. Mills dari Amerika, dan mazhab sosialis antar analis Amerika seperti Ralph Dahrnhorst dan Louis Kusser, yang pada dasarnya adalah kelanjutan dari pendekatan antara Marx dan Weber. Tradisi pertama adalah kelompok yang meyakini bahwa ilmuwan sosial mempunyai kewajiban moral dalam mengajak masyarakat melakukan kritik kepentingan. Teori sosial adalah emansipasi yang membebaskan masyarakat dari kekejaman struktur sosial menindas. Mereka menolak pemisahan analisis dari pertimbangan suatu fakta dari nilai. Kelompok ini diwakili oleh tradisi pemikiran Frankfurt yang ditokohi Weber, Matthew Adorno, dan juga Hermann Jerman, serta Charles F. Nelson Amerika, yang secara keseluruhan banyak dipengaruhi oleh kerja-kerja intelektual Marx dan Max Weber dalam beberapa hal. Kelompok kedua sebaliknya mempertimbangkan konflik menjadi tak terhindarkan dan aspek permanen kehidupan sosial. Kelompok kedua ini juga menolak ide bahwa kesimpulan ilmuwan sosial syarat nilai. Sebaliknya, pendukungnya tertarik dalam pendirian ilmu sosial dengan hukum objektivitas sebagaimana ilmu alam. Kelompok pemikiran Max Weber salah satunya adalah Louis Klusser yang mempengaruhi pemikiran realis George Simmel. Dengan fungsi-fungsi konfliknya, Ralph Dahrnhorst banyak dalam sisi tertentu dengan konflik dialektis yang dikembangkannya.